Halo teman-teman sekalian, saat ini saya lagi berada di Candi Singosari. Di belakang saya sana itu adalah Candi Singosari. Saya akan ajak Anda sekalian, mari kita jalan-jalan melihat sejenak apa saja yang berada di Candi Singosari di Malang, Jawa Timur. Ayo kita jalan-jalan, coba kita melihat salah satu peninggalan pada zaman purbakala, yakni Candi Singosari. Nah, inilah Candi Singosarinya. Mari kita berjalan-jalan, kita melihat sejenak apa saja yang ada di dalam candi ini dan bisa melihat catatan-catatan apa yang berhubungan dengan Candi Singosari di Malang, Jawa Timur. Ayo, mari kita jalan-jalan. Nah, ini adalah bagian tamanya, tampak seperti ini. Jika kita melihat letak dari candi ini, maka bisa dikatakan ada di tengah-tengah keramaian karena dikelilingi oleh perkampungan. Nah, inilah gambar ini diambil dari samping. Halo teman-teman sekalian, ini Candi Singosari terletak di Desa Candirego di Kecamatan Singosari di Kabupaten Malang. Nah, candi ini sendiri diperkirakan dibangun pada abad ke-14 Masehi. Nah, ini berdasarkan temuan dalam prasasti Gajah Mada, yakni pada tahun 1351 Masehi. Dan menurut catatan dikatakan bahwa candi ini sesungguhnya didedikasikan untuk menghormati Raja Kertanegara yang merupakan mertua pendiri kerajaan Majapahit. Nah, candi ini keren sekali. Candi ini dikatakan sedikit berbeda dengan candi-candi yang lain. Ada sedikit keunikan dibandingkan dengan candi-candi yang lain. Nah, keunikan itu bisa kita lihat di mana kaki candi dipergunakan sebagai relung untuk menempatkan arca keluarga Siwa, sedangkan tubuh dan atap candi merupakan ruang yang kosong. Nah, candi ini tampaknya belum selesai dibangun berdasarkan indikasi bagian atas bangunan maksudnya telah dipahatkan motif hias, sedangkan bagian bawah bentuk dasar komponen candi tanpa motif hias. Nah, itulah sedikit catatan tentang Candi Singosari yang hari ini kita kunjungi. Dan ada juga catatan di sana dikatakan bahwa candi bertipe menara ini merupakan kali pertama yang dilaporkan oleh Nicolaus Engelhard pada tahun 1801. Lalu kemudian di tahun 1804 arca-arca pada candi ini dan sekitarnya dipindahkan, kemudian dibawa ke Belanda pada tahun 1819. Nah, pembahasan awal tentang candi ini ditulis oleh J.J. A. Brandes bersama H.I. Lady Meville dan Kebel dalam bukunya berjudul dalam bahasa Belanda. Itu diterbitkan pada tahun 1909. Lalu dalam catatan juga dikatakan bahwa pemerintah Hindia Belanda melakukan pemugaran candi ini pada tahun 1930-an dan dilanjutkan lagi pada tahun 1934 sampai 1937.
oleh Dinas Kepurbakalaan. Nah, candi ini sendiri kemudian menjadi bangunan cagar budaya peringkat nasional, sehingga dijaga dan dilindungi oleh pemerintah. Nah, untuk masuk ke candi ini, karena sudah menjadi cagar budaya, maka setiap orang yang datang ke tempat ini harus menjaga kebersihan, tapi juga menjaga nilai-nilai kebudayaan, keyakinan-keyakinan yang ada di seputaran tempat ini. Nah, kita yang datang ke tempat ini hanya sebagai pengunjung, maka kita diharapkan untuk menjaga dan lebih penting adalah menghormati setiap larangan-larangan, aturan-aturan yang ada di dalam kompleks tempat ini. Nah, itu hal yang paling penting. Kita datang ke tempat ini untuk melihat, belajar, dan merefleksikan. Nah, itulah hal penting bagi setiap pengunjung, teristimewa kita sekalian yang mengunjungi tempat-tempat wisata budaya peninggalan zaman purbakala. Nah, kita bisa belajar dari sana bagaimana seni dan arsitektur yang dibuat oleh orang-orang pada zaman purbakala dengan segala macam hal masih bersifat sederhana, sangat-sangat sederhana, tapi mereka menciptakan karya seni dan arsitektur yang luar biasa yang pada zaman ini kita bisa melihat peninggalannya. Tentu satu hal yang harus kita perhatikan adalah bentuk bangunan, dia menghadap kemana, lalu arsitekturnya seperti apa, lambang-lambang yang ada di sana. Tentu semuanya ini punya makna. Hanya mereka yang memiliki tempat ini, yang punya kaitan dengan tempat ini, yang bisa memahami apa sesungguhnya makna terdalam dari setiap simbol-simbol yang ada di setiap ruang-ruang atau di setiap dinding dari tempat ini. Nah, sekali lagi kita hanya sebagai pengunjung, kita cukup melihat, bisa membaca keterangan di sana, merefleksikan, dan ya bisa belajar banyak hal dari sana. Nah, itulah hal yang paling penting. Lalu teman-teman, nah tampak seperti ini, ada pintu, terus ada arca, ada ya dia menghadap kemana, yaitu semua pasti punya arti dan punya makna. Nah, teman-teman sekalian, karena ini sudah menjadi cagar budaya, maka teman-teman kalau datang ke tempat ini kita tidak perlu bayar, ini gratis. Tapi di tempat sana itu ada para penjaganya. Mereka menjaga parkiran, menjaga tempat ini, sehingga ya kita juga harus tahu diri lah. Ada yang menjaga tempat ini dan ada yang menjaga kendaraan kita. Anda sudah tahu maksudnya apa. Ini ada susunan bebatuan. Nah, ini adalah bagian taman di seputaran Candi Singosari. Nah, tampak seperti ini. Oh iya, cuaca hari ini kurang terlalu bagus. Tadinya panas pol, tapi sekarang sudah mulai mendung dan ya sepertinya akan terjadi hujan. Gambar diambil dari samping. Oh iya, tempat ini juga menjadi satu spot yang sangat bagus, karena hari ini ketika saya berkunjung, saya melihat ada beberapa pengunjung yang mengambil gambar untuk acara resepsi pernikahan. Nah, tadi saya lihat ada orang-orang berpakaian ya ala-ala mau menikah begitu, lalu kemudian mereka ambil gambar. Lalu tadi saya lihat, tadi itu ada satu orang dia mau pakai drone tapi dilarang. Nah, lagi-lagi yang paling penting kita hanya menjadi tamu di tempat ini, maka kita harus ikut aturan. Nah, ada pintu, ada arca seperti ini. Kita semua tidak pernah tahu apa maksudnya. Hanya mereka yang menjaga tempat ini
mereka yang punya hubungan dengan tempat ini, yang bisa memahami segala macam hal yang berada di tempat ini. Maka kita bisa mendapatkan informasi dari mereka. Nah, tampak seperti ini. Pokoknya banyak sekali simbol-simbol yang berada di setiap candi-candi yang kita kunjungi. Kita hanya bisa belajar dari sana. Nah, sekali lagi candi ini terletak dikelilingi perkampungan. Sangat ramai sebenarnya di tempat ini. Tamannya cukup terawat karena memang ada penjaga di sana. Candi ini dibuka pada pagi hari dan jam 4 sore sudah harus ditutup. Nah, inilah tampak bangunan Candi Singosari. Ya, inilah Candi Singosari. Selamat menonton.
ya Mas yo.